Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan lalu pencet tombol subscribe, kalau sudah pencet terima kasih banyak. Mari kita dengarkan lanjutan cerita sebelumnya. Bab 1489. Adik, Teja berpikir sejenak, lalu melanjutkan, seperti yang kamu bilang, orang ini muncul pada saat-saat kritis dan bahkan menyelamatkan Noah. Sepertinya nggak mungkin kalau dia adalah Kaisar Kudus. Gimana pun juga, keluarga ahli bela diri kuno yang dipimpin oleh keluarga Yadira, selalu mengacaukan Serenara. Mereka memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menindas orang dan menciptakan kegaduhan, membuat Serenara menjadi korup dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Kaisar Kudus pasti nggak akan menyelamatkan orang semacam ini. Teguh tersenyum pahit, semoga dia bukan Kaisar Kudus. Jika benar-benar Kaisar Kudus, maka ini akan menjadi masalah besar. Setelah berpikir sejenak, Teguh tidak bisa menyimpulkan apapun. Akhirnya, dia berkata, "Kak, bawa aku ke perpustakaan untuk melihat-lihat. Aku akan mencoba mencari informasi tentang Kaisar Kudus." Oke, keduanya berjalan menuju perpustakaan. Di tengah pegunungan, sebuah bayangan hitam melintas dengan lincah, terbang naik dan turun, dengan mudah melintasi jarak yang jauh. Setelah melihat dengan seksama, bayangan hitam itu membawa seorang pria. Bayangan itu adalah orang berjubah hitam yang menyelamatkan Noah dari Teguh. Beberapa saat kemudian, orang berjubah hitam menemukan sebuah gua dan masuk ke dalamnya. Dia meletakkan Noah yang sudah pingsan dengan hati-hati. Kemudian, dia segera mulai menyembuhkannya. Setengah jam berlalu. Pria berjubah hitam mengembuskan napas panjang. Noah juga perlahan membuka matanya. Setelah memeriksa dengan cermat, dia mengerti semuanya. Lalu, dengan cepat dia berkata dengan hormat kepada orang berjubah hitam, "Terima kasih banyak atas penyelamatanmu, aku sangat berterima kasih. Jika senior memberi perintah, aku nggak akan menolak." Orang berjubah hitam itu meliriknya, tatapan matanya memancarkan cahaya yang tak bisa dijelaskan. "Noah, apa kamu mau balas dendam?" Balas dendam. Noah sedikit terkejut. Lalu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Teguh sudah keterlaluan. Dia terus-menerus menjadikan keluarga Yadiraku sebagai target. Kalau bukan karena bantuan senior, aku mungkin sudah dibunuh olehnya. Aku ingin merobek kulitnya lebih dahulu, lalu memakan dagingnya, dan minum darahnya." Senior bertanya apa aku ingin membalas dendam. Tentu saja aku ingin. Tapi, Noah menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya juga menjadi suram. Teguh sudah mencapai alam tangga surga. Walaupun aku menggunakan formasi besar keluarga, aku sama sekali bukan tandingannya. Nggak segampang itu buat balas dendam. Setelah Noah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba muncul sedikit dugaan di dalam hatinya. Ketika bertarung dengan orang misterius ini, jelas terlihat bahwa dia mengungguli Teguh. Menunjukkan keahlian yang lebih tinggi dan sulit ditebak. Sekarang, dia menanyakan Noah pertanyaan seperti ini. Apakah? Memikirkan sampai di sini, Noah mengangkat kepalanya dan tepat bertemu dengan pandangan penuh pujian dari orang berjubah hitam. "Kamu masih punya sedikit keberanian." Orang berjubah hitam mengangguk dan berkata, "Oke, aku bisa membantumu." Noah seketika merasa bersemangat. Dia segera hertanya, "Senior, maksudmu? Aku punya pasukan elit yang cukup kuat buat melawan pasukan serigala." Orang berjubah hitam dengan bangga berkata, "Aku menyerahkan mereka padamu. Jangan mengecewakan aku." Melawan pasukan serigala. Mendengar tiga kata ini, Noah menghela napas dingin. Kemudian, dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, "Nggak mungkin, itu pasti nggak mungkin. Meskipun cuma punya pasukan sebanyak 200 juta orang, tapi pasukan serigala belum pernah mengalami kekalahan dalam menaklukkan dunia. Di barat, mereka adalah cambuk dewa. Di Serenara, mereka adalah tangan dewa. Jenderal, perwira, dan prajurit sehati. Berani dan kuat, nggak terkalahkan dan nggak terbendung." Akhirnya, Noah menggelengkan kepala dan berkata, "Senior, aku percaya kalau kamu bisa dengan mudah membunuh Teguh. Tapi aku nggak terlalu yakin jika ada pasukan yang bisa melawan pasukan serigala." Bab 1490. Bukannya Noah membanggakan kekuatan musuh dan meremehkan diri sendiri. Berbaris ke medan perang dan membunuh musuh di garda depan. Berbeda dengan persaingan sengit antara ahli bela diri. Ini juga merupakan alasan mengapa dalam beberapa tahun terakhir, para keluarga ahli bela diri kuno senantiasa hanya mengembangkan juru bicara mereka sendiri yang aktif di berbagai bidang di Serenara. Memimpin pasukan untuk berperang juga memerlukan bakat tersendiri.
Namun, Noah merasa baliwa. Dirinya bukanlah orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Benarkah begitu? Setelah mendengar kata-katanya, orang berjubah hitam itu tersenyum sinis. Lalu, dia perlahan-lahan melepaskan topengnya. Noah melihat ke depan. Pertama-tama dia terkejut, kemudian tiba-tiba memucat. Awalnya, dia mengira orang yang menyelamatkannya adalah orang tua yang sudah berkeriput. Namun, orang di depan mata adalah seorang pria muda. Seorang pria muda yang berbeda dari kebanyakan orang. Dia tampan dan anggun. Dalam keanggunannya, terpancar kekuatan yang mengintimidasi. Di antara alisnya, ada keangkuhan yang samar-samar, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tunduk padanya. Hanya dengan berdiri di sana, dia sudah sangat memesona, seakan menghilangkan semua kecemerlangan di dunia. Kamu, senior, kamu. Noah sangat terkejut dan bibirnya gemetar ketika berbicara. Dia adalah tokoh legendaris yang pantas dihormati, dan juga pemimpin mutlak yang telah mencapai prestasi gemilang. Potretnya telah lama diingat dengan jelas dalam hati orang-orang. Noah tidak mungkin salah. Menurut legenda, dia sudah pergi ke alam dewa bertahun-tahun yang lalu. Sudah lebih dari 100 tahun dia tidak muncul di depan mata orang-orang Serenara. Noah tidak habis pikir. Kaisar Kudus Serenara ternyata masih hidup, dan dia menyelamatkannya dari tangan Teguh, sang Raja Serigala Serenara. Ini seperti dongeng. Sangat aneh dan konyol. Setelah cukup lama, akhirnya dia mengucapkan satu kalimat. Apakah kamu Kaisar Kudus Serenara? Kaisar Kudus Serenara. Sungguh sesuatu yang sama sekali di luar nalar. Ini sama sekali tidak masuk akal. Sampai-sampai, setelah mengucapkan kalimat ini, Noah masih menunjukkan ekspresi terkejut. Pikirannya kosong. Butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Semua ini sudah membuatnya lupa akan segalanya. Benar sekali. Aku adalah Kaisar Kudus Serenara yang telah melegenda itu. Henry berkata dengan tenang. Ada senyum di wajahnya. Hanya dengan menunjukkan wajahnya saja, Noah yang memegang kendali para keluarga ahli bela diri kuno Serenara. Langsung kehilangan kewarasannya dan hampir pingsan di tempat. Sepertinya hanya dia yang bisa melakukannya. Meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan sebutan kosong seperti ini, tetapi siapa yang bisa menolak seorang penggemar? Noah mengambil napas dalam-dalam. Dia masih tidak bisa menyembunyikan rasa tidak percaya di wajahnya. Kaisar Kudus, aku nggak mengerti. Seharusnya, selama bertahun-tahun, keluarga Yadira telah melakukan tindakan yang dapat disebut sebagai pemberontakan. Kami sama sekali nggak menghormati Istana Serenara. Kamu nggak cuma nggak membunuhku, tapi juga menyelamatkanku dari tangan Teguh. Sekarang, kamu mau memberikan aku pasukan elit yang mampu melawan pasukan serigala. Aku terlalu bodoh. Aku kurang mengerti apa tujuanmu melakukan ini. Noah sebenarnya tidak mencurigai motivasi Henry, dia hanya tidak mengerti saja. Bagaimanapun, dengan kekuatan Henry, membunuhnya sama saja seperti membunuh semut. Dia tidak perlu repot-repot menyusun rencana yang rumit. Hahaha, Henry tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membuat Noah bingung. Tawanya membawa suasana sedih, mengagetkan burung-burung yang terbang. Mengguncang langit. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan tenang. Dia menatap Noah dan berkata, apa kamu tahu hal apa yang abadi dan gak pernah berubah di dunia ini? Abadi dan gak pernah berubah. Noah mengulangi kalimat ini dan mulai berpikir. Kekayaan, kekuasaan, wanita. Begitu pemikiran seperti ini muncul, Noah langsung merasa bahwa pemikirannya tidaklah betul. Bab 1491. Sebagai kepala keluarga ahli bela diri kuno, Noah bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan mudah. Namun, dia masih belum menemukan yang bisa dikatakan abadi. Akhirnya, Noah dengan hati-hati menjawab, waktu. Bagus. Henry mengangguk setuju. Dia menatap ke kejauhan pada cakrawala yang tak berujung di luar gua. Dalam 10 tahun, kita menyaksikan perginya musim semi dan datangnya musim gugur. Dalam 100 tahun, kita menyaksikan siklus kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Dalam 1000 tahun, kita melihat naik dan turunnya dinasti. Dalam puluhan ribu tahun, waktu berlalu dan segala hal berubah. Jika seorang manusia bisa hidup sekitar 100 tahun, itu sudah dianggap panjang umur dan hal yang sangat jarang terjadi. Namun, apa artinya umur 100 tahun di hadapan alam semesta yang berusia jutaan tahun? Manusia hanyalah seekor jangkrik yang hidup sebentar dan mati dalam sekejap mata.
Setelah mengatakan hal tersebut, Henry tiba-tiba berbalik dan pandangannya yang membara tertuju kepada Noah. Hanya dengan menjadi benar-benar kuat barulah kita bisa menembus batasan umur dan melampaui segalanya. Namun sekarang, aku telah lama berada di tangga surga. Untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar, kita harus menguasai dunia. Tangga surga lagi. Noah segera bertanya, Kaisar Kudus, apa itu tangga surga? Henry menjawab, tangga surga adalah alam setelah alam bela diri suci. Tangga surga terdiri dari 9 tingkat. Mulai dari saat menaiki tangga surga dari alam bela diri suci, setiap tingkat harus melewati sekali ujian petir. Setiap naik satu tingkat, petir akan bertambah satu. Hingga ke tangga surga yang ke-9. Selama bisa melewati ke-9 petir yang maha dahsyat, kamu barulah benar-benar bisa memasuki dunia yang baru. Berkultivasi untuk mencapai keabadian dan menjadi kuat. Pada saat itu, umurmu juga dapat meningkat secara signifikan. Kamu akan bisa menikmati bunga musim semi dan bulan musim gugur dengan santai. Selain itu, kamu bisa duduk dan menyaksikan pergantian dinasti. Ternyata begitu. Noah tidak bisa menahan diri dan berseru, Kaisar Kudus, kamu telah berjasa sepanjang hidup dalam melindungi dan memperluas wilayah Serenara, serta mengubah tatanan dunia saat ini. Bisa dikatakan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan hal yang mengguncang dunia. Nggak disangka, sekarang, kamu ingin merencanakan strategi untuk menguasai dunia, dan menjadikan dunia serta rakyat Serenara sebagai bidak catur. Hal ini sungguh nggak terduga. Jika dikatakan di depan raja lain, hal ini pasti akan dianggap sangat tidak sopan. Namun, Noah sudah melihat motif dan ambisi Henry dari kata-kata yang diucapkannya. Seorang pahlawan seperti Henry justru tidak peduli dengan reputasi semacam itu. Henry hanya tertawa ringan tanpa memperdulikannya. Aku hanya menjadikan mereka sebagai bidak catur, bukan mengorbankan mereka. Selama aku cukup kuat, ini adalah jaminan dasar bagi kesejahteraan jutaan rakyat Serenara. Noah diam saja. Kejadian hari ini sangat mengejutkannya. Bagaimanapun dia memikirkannya, sangat aneh bagi seorang pendiri negara untuk menyelamatkan para pengkhianat dan penjahat. Lagi pula, Henry meliriknya sebentar dan melanjutkan, pada tahun itu, orang dari keluarga Sabel itu menjadikan seluruh Serenara sebagai papan catur. Dengan Yuda dan Jason sebagai pemain catur, mereka merencanakan segalanya dengan cerdik dan dengan setiap langkah yang mengejutkan. Tujuannya adalah agar Teguh dapat memulai jalan menuju keabadian. Kalau dia bisa melakukannya, kenapa aku nggak bisa? Pertanyaan itu tampaknya ditujukan kepada Noah, tapi lebih terdengar seperti pertanyaan yang ditujukan pada langit yang luas. Begitu dia selesai mengatakannya, aura yang luar biasa terasa di sekitar. Dalam sekejap, Noah seolah tenggelam di dalam ombak dan dengan mudah dijungkirbalikkan seperti perahu. Hal itu membuat Noah tidak berdaya. Pada saat itu, Noah merasakan gelombang dahsyat yang mengguncang. Hatinya, Kaisar Kudus memang sangat kuat. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah, Noah mengira bahwa dia telah menghancurkan keluarga Sabel, merebut barang bukti, dan bahkan merasa puas dengan dirinya sendiri. Tapi dari kata-kata Henry barusan, dia menyadari bahwa semua itu adalah rencana orang-orang di keluarga Sabel itu. Betapa sulitnya menuju jalan keabadian. Namun, keluarga Sabel berhasil membuka jalan dan mengawal Teguh untuk berjalan jauh ke dalamnya. Noah, aura Henry sangat dingin, seperti seorang raja yang mengawasi pasukannya dari atas. Apa kamu bersedia mengendalikan pasukan elit di tanganku? Bab 1492. Henry menyebutnya mengendalikan pasukan elit, tapi sebenarnya dia hanya memainkan mereka sebagai bidak catur. Noah tentu tidak bersedia, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia bisa merasakan niat membunuh dari Henry. Kaisar Kudus, yang mulia. Aku bersedia menjadi prajurit untukmu dan menjadi pemain caturmu. Noah akhirnya mengatakannya. Dia sudah memikirkannya. Hal itu bukan sepenuhnya merupakan hal yang buruk. Dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Kaisar Kudus, mencapai keabadian dalam sekejap bukanlah hal yang tidak mungkin baginya. Ketika saat itu tiba, identitas, posisi, dan kekuatan Noah juga akan semakin meningkat. Keputusan yang bijaksana. Senyum tipis muncul di sudut bibir Henry, lalu dia berkata, kalau aku nggak salah ingat, kamu seharusnya memiliki 2 liontin giok binatang mitos di tubuhmu. Coba keluarkanlah. Liontin giok binatang mitos. Noah terkejut sejenak, tapi segera mengerti apa yang Henry maksud.
Saat Teguh dipaksa pergi ke tempat harta karun keluarga Sabel dulu, 4 keluarga ahli bela diri kuno, ditambah dengan sekte obat-obatan dan Teguh, secara total mendapatkan 6 liontin giok. Setiap liontin giok itu diukir dengan binatang mitos yang hidup seperti nyata. Teguh diserang olehnya sehingga liontin giok milik Teguh juga jatuh ke tangannya. Sejak mendapatkan 2 liontin giok, Noah dan leluhur terus melakukan penelitian, tapi mereka belum menemukan apapun. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Kudus tertarik dengan liontin giok itu. Noah tidak ingin menyerah begitu saja. Alasan pertama adalah, saat itu, keluarga Yadira berusaha keras dan mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan 2 liontin giok itu. Alasan kedua adalah, meskipun dia belum sepenuhnya memahami rahasia di baliknya, tapi liontin giok yang diinginkan oleh Kaisar Kudus pasti luar biasa. Wush! Saat melihat Noah yang tampak ragu, Henry tersenyum dan membuka tangannya. Beberapa liontin giok tergeletak di atas tangannya. Liontin giok itu adalah sisa liontin yang diambil beberapa keluarga lain pada saat itu. Yang mulia, Noah bertanya dengan kaget, bagaimana liontin giok ini bisa ada di tanganmu? Henry berkata sambil tersentum, aku sudah memberantas keluarga-keluarga yang nggak patuh itu. Memberantas. Tampaknya mereka telah dimusnahkan. Noah merasakan bulu kuduknya berdiri dan dia segera menyerahkan liontin gioknya. Pada saat yang sama, dia juga teringat satu hal. Saat baru saja kembali dari tanah harta karun, kabar tersebar bahwa ada yang mencuri salah satu liontin giok. Setelah dipikir-pikir, orang yang mencurinya mungkin adalah bawahan Kaisar Kudus. Kamu tenang saja, Henry berjanji, aku nggak akan mengambil liontin giok ini dari tanganmu dengan sia-sia. Kamu pasti akan mendapatkan yang jauh melebihi nilai liontin giok ini kelak. Noah membungkuk dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Ayo pergi. Henry menggelengkan tangannya dengan acuh tak acuh, sekarang, aku akan membawamu untuk menyaksikan apakah pasukan elit yang aku percayakan kepadamu bisa melawan pasukan serigala. Noah tidak bisa menahan kegembiraannya dan menjawab, Yang Mulia, bawahanmu pasti akan membuat orang terkagum-kagum. Kemudian, mereka keluar dari gua satu per satu. Setelah itu, mereka tiba di sebuah lembah. Di tengah jalan, Noah terkejut. Di tengah lembah duduk berjejeran bayangan manusia. Setiap bayangan tersebut memiliki aura yang menakjubkan. Mereka berkumpul bersama seperti bintang-bintang yang berkilauan dan menggetarkan cakrawala. Orang-orang itu, ternyata semuanya adalah master alam bela diri. Jumlah mereka begitu banyak sehingga sulit untuk dihitung. Di antara para master itu, hanya sedikit yang berada di alam bela diri. Lebih banyak yang berada di alam bela diri raja, dan ada banyak yang merupakan master di alam kaisar kultivasi. Aura mereka terasa seperti samudera yang dalam. Kekuatan mereka bisa dengan mudah mengalahkan semua keluarga ahli bela diri kuno, tanpa menimbulkan kegemparan sedikit pun. Ini adalah pasukan malaikat yang aku pimpin. Henry mengamati reaksi Noah dan berkata dengan bangga, mulai hari ini, kamu akan memimpin pasukan ini. Simpan baik-baik. Ini adalah perintah surga untuk memerintah pasukan malaikat. Sambil berbicara, Henry mengeluarkan sebuah cap yang berwarna hitam legam. Cap itu sudah dipoles hingga permukaannya halus dan mengkilap. Baik, Noah awalnya tidak bersedia dan tidak senang. Tapi menyaksikan kekuatan yang begitu besar sekarang, hati Noah berdebar-debar. Dia mengambil cap yang terasa cukup berat itu. Noah menganggapnya seperti harta karun dan menyimpannya dengan baik. Bab 1493. Dengan pasukan malaikat, Noah dengan yakin berkata, siapa itu Teguh, dan apa itu ratusan pasukan serigala. Mereka hanya sekumpulan orang yang tidak penting. Jangan khawatir, Yang Mulia. Sekarang, aku akan memerintahkan pasukan malaikat untuk menyerang dan memenggal kepala Teguh sebagai tanda kemenangan. Setelah mengatakan itu, Noah bersiap-siap untuk menggerakkan pasukannya. Nggak bisa begitu. Henry menghentikan Noah. Waktunya belum tepat, dan kamu nggak boleh gegabah dalam waktu singkat ini. Saat semua liontin giok sudah terkumpul, maka ratusan pasukan serigala dan Raja Serigala Serena nggak lagi dibutuhkan. Pada saat itu, kamu bisa melakukan sesuka hatimu. Semua liontin giok. Noah berpikir sejenak dan bertanya, Yang Mulia, lalu langkah pertama apa yang harus kita ambil? Henry menatapnya dan tersenyum penuh arti. Pertama-tama, kamu harus muncul dengan gaya elit. Noah terkejut. Namun, Henry tidak menjelaskan lebih jauh. Ayo pergi. Di paviliun perpustakaan di istana,
Teguh sedang mencari dan mempelajari buku-buku tentang Kaisar Kudus dengan harapan menemukan sedikit petunjuk untuk menghilangkan keraguan dalam hatinya. Teguh, ada masalah besar. Teja tiba-tiba masuk dengan terburu-buru. Teguh meletakkan bukunya dan bertanya sambil mengerutkan dahinya, apa yang terjadi? Aku mendapat kabar. Baru saja, banyak keluarga ahli bela diri kuno telah dimusnahkan. Selain mereka yang terjebak di kamp besar pasukan serigala, nggak ada yang selamat. Saat mengatakan itu, suara Teja gemetar. Kekuatan yang bisa memusnahkan banyak keluarga ahli bela diri kuno tidak bisa dianggap enteng. Apa yang kamu katakan? Teguh tiba-tiba bangkit, dan tatapan matanya penuh dengan kejutan. Aku akan segera memerintahkan bayangan untuk menyelidikinya. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengatakan itu, Teguh bersiap untuk menghubungi bayangan. Sebelum Teguh bisa mengeluarkan ponselnya, sebuah aura yang kuat bisa dirasakan di tempat itu. Sesaat kemudian, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan kedua orang tersebut. Orang yang berpenampilan sopan dan tampan itu adalah Kaisar Kudus, Henry. Teguh meliriknya sekilas dan seketika merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukankah orang ini, orang yang barusan dia lihat di buku catatan? Sesaat kemudian, Teja mengkonfirmasi dugaan Teguh dengan tindakan nyata. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, kakek leluhur. Ya Tuhan, kakek leluhur Teja adalah Kaisar Kudus. Ternyata, Kaisar Kudus yang legendaris itu masih hidup dan tampaknya memiliki kekuatan yang jauh melebihi imajinasinya. Namun, mengapa Kaisar Kudus tiba-tiba muncul pada saat ini? Terlebih lagi, aura Kaisar Kudus itu terasa begitu familiar. Teguh sangat terkejut, walaupun pikirannya melayang. Teguh tidak lupa untuk memberi hormat, Kaisar Kudus. Teguh. Senyum muncul di wajah Henry, kamu nggak perlu ikut campur dalam hal ini, aku akan mengirim pasukan malaikat untuk menyelidikinya. Pasukan malaikat, apalagi itu? Teguh merasa sangat kebingungan. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan. Tapi jangan bingung dulu, aku akan memperkenalkan kepala pasukan malaikat padamu sekarang. Sambil berbicara, Henry menepuk tangan 3 kali dengan lembut. Sesosok bayangan datang mendekat. Teguh melihat dengan seksama. Tiba-tiba, dia terkejut dan terdiam. Orang yang datang itu adalah Noah. Bab 1494. Raja Serigala, selamat siang. Noah menyapa Teguh dengan senyuman penuh arti. Teguh segera mengerti maksudnya. Sebelumnya, orang yang menyelamatkan Noah dari keluarga Yadira pasti adalah Kaisar Kudus di hadapannya itu. Kaisar Kudus, pengkhianat dan penjahat. Sekarang, mereka bersekongkol. Sungguh sulit dipercaya. Sepertinya tidak ada yang lebih sulit dipercaya lagi daripada hal ini. Teguli segera menyadari hal lain. Teja baru saja mengatakan bahwa ada banyak keluarga ahli bela diri kuno yang dimusnahkan. Kemungkinan, tersangka terbesarnya adalah Sang Kaisar Kudus. Tetapi, ini adalah serenara yang didirikan olehnya sendiri. Waktu itu, Kaisar Kudus menguasai seluruh wilayah, menaklukkan segala penjuru, dan melewati berbagai pertempuran besar dan kecil untuk membuka jalan bagi serenara untuk menuju masa depan yang baru. Sekarang, apa tujuannya bersekongkol dengan orang seperti Noah? Pak Noah. Teguh tersenyum, tapi, senyumnya penuh dengan niat membunuh. Kemudian, dia menatap ke arah Henry dengan penuh kebencian. Teja menyadari apa yang ada di pikiran Teguh dan segera memberinya sinyal dengan tatapannya. Dia mencoba meredakan situasi dan berkata, Pak Noah adalah kepala pasukan malaikat sekarang. Ini adalah berita gembira. Saat melihat situasi ini, Teguh terpaksa menahan kemarahannya di dalam hatinya. Raja Serigala, Henry menatap Teguh dengan tenang dan berkata, aku melihat sendiri prestasimu untuk serenara. Tapi, aku perhatikan bahwa kamu lelah akhir-akhir ini. Jadi, aku memerintahkan pasukan malaikat untuk mengurangi bebanmu. Setelah selesai berbicara, Henry tersenyum mengejek dan meninggalkan tempat itu. Noah segera mengikutinya. Saat melewati Teguh, dia tiba-tiba berhenti dan berkata sambil menyeringai, Teguh, kamu nggak perlu repot mengurus kasus ini lagi, karena sekarang ada pasukan malaikat di sini. Mulai hari ini, pasukan malaikat akan menangani semua yang ditangani oleh pasukan serigala. Untuk hal yang nggak bisa ditangani oleh pasukan serigala, pasukan malaikat juga akan menangani semuanya. Kita akan tangani dulu, baru melapor kemudian. Kita sudah dapat izin dari Kaisar. Hahaha. Setelah mengatakan itu, tawa arogan Noah terdengar di seluruh istana. Akhirnya, Henry dan Noah berjalan pergi.
Henry berjalan di depan dan Noah di belakang. Senior, Teguh memicingkan matanya dan melihat ke arah kedua orang yang pergi. Dia bersiap untuk berbicara. Teja menatapnya. Teguh langsung mengerti. Maksudnya, keduanya pergi ke tempat yang tenang di dalam istana. Senior, Teguh mengerutkan keningnya dan berkata dengan nada serius, yang menyelamatkan Noah di keluarga Yadira sebelumnya adalah Kaisar Kudus ini. Teja menghela napas, aku sudah menduga. Sudah menduga. Teguh mengernyitkan keningnya dan bertanya, kalau kamu sudah menduganya, kenapa kamu nggak langsung memberitahuku kebenarannya? Terlebih lagi, Kaisar Kudus mendirikan Serenara dengan tangannya sendiri. Kenapa dia mau bersekutu dengan seorang penjahat seperti Noah? Bukannya ini sama saja dengan menghancurkan dirinya sendiri? Teguh tidak mengerti. Teja tersenyum pahit, tentu saja, aku punya alasanku sendiri. Sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, Kaisar Kudus tampaknya sudah menghilang dari pandangan orang-orang. Bahkan kebanyakan orang mengira bahwa dia sudah meninggal. Sebenarnya, selama beberapa tahun ini, dia aktif di Serenara. Hanya saja, dia beraksi diam-diam. Aku cuma punya beberapa dugaan tentang mengapa dia melakukan hal tersebut. Teguh diam-diam terkejut. Dari perkataan senior, tampaknya Kaisar Kudus memang sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Teguh diam saja dan mendengarkan keluhan Teja dengan tenang. Dia sebenarnya selalu menerapkan pemerintahan yang otoriter dan diktator terhadap Serenara. Cerita bersambung.